الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه تكبير ومقدار عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودعاء مستجابا وامالا متقبلا. اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع وقلبي لا يخشع ودعاء لا مستجابا. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang agung, nikmatul iman, wa nikmatul Islam, wa nikmatul hadir di majlis ini. Alhamdulillah juga bersyukur kita telah membacakan Yasin, Rafiqul Haddad dan Burdah, Qasidah dan pujian sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diakhiri dengan kita mengaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak dibangunkan dari majlis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat dan memberi keberkahan di dalam hidup kita, dan dijadikan kehidupan kita penuh dengan keberkahan dari riziknya, dari waktunya, dari tenaganya, semuanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dikabulkan hajat-hajat kita, dimudahkan hajat-hajat kita, dilancarkan hajat-hajat kita, diberkahi semua hajat-hajat kita. Dan mobil khusus kita doakan kepada Sahibul Bait, kepada Ibu Haji Zahra dan para anak-anaknya dan mantunya, dan mobil khusus mobil umumnya lagi kepada kita semua dan keluarga kita, istri dan anak kita dan orang tua kita. Mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, dan juga dikabulkan hajat-hajatnya. Amin amin ya rabbal. Qala al-musannif Abu Sayyid Muhammad bin Abdul Al-Maliki, Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Abdul Al-Maliki, di kitabnya Khosais Muhammadiyah ila anqal syaraful amah wal wafa wal bil wa'd, kemuliaan tentang seseorang yang menyampaikan amanat dan janji. Ini kemuliaannya, dan juga balasan-balasan orang yang ingkar janji ataupun yang tidak beramanah. Nah, ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu luas, balasan dari Allah dan janji dari Allah dan dari Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain khususnya. Wa min syarafil hadhihi ummah, dari kemuliaan umat Nabi Muhammad, yakni umat ini, ma ja'alallahu ta'ala min thawab wal fadl liman ajhal al-wa'i wal amanah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan membalas dan memberikan at-thawab, balasan. At-thawab balasan. Wal fadl, yang mulia, yang agung. Liman, kepada siapa? Kepada orang yang menempatkan janji dan orang yang memberikan atau orang yang beramanah. Maka Allah Subhanahu wa taala melipatkan dan memberikan balasan yang sangat agung, yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, khusus untuk kita semua. Siapa yang bisa mengerjakan ini amanah, yang bisa mengerjakan, menunaikan janji dan yang lainnya, maka Allah berikan balasan-balasan yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang lain. Khususnya, cuma sedikit berat, ya, ya makanya kenapa berat? Ya karena yang bisa itu kecuali orang-orang yang beriman, yang mempunyai rasa khauf, takut kepada Allah, yang juga mempunyai ketakwaan, keimanan kepada Allah yang kuat. Makanya balasannya nggak main-main, jaminannya nggak main-main, ganjarannya nggak main-main. APB paling sedikit surga. Dibilang paman dari annahu madmunan lahul jannah. Annahu madmun, terjamin lahu padanya
Allahu Akbar. Nah, kira-kira kalau kita punya jaminan enak ya? Jangankan akhirat, di dunia saja kita punya jaminan, enak loh nggak? Lah enak banget, nggak benar? Di jaminan seperti apa? Ordal, zaman sekarang ya. Tahu ordal? Apa? Tahu semua. Kayak punya itu. Ordal, ya. Nah kalau ordal tuh kagak ada di alam kubur, di alam barzah, di alam apa akhirat nggak ada. Adanya apa? Adanya Allah wa Rasul. Bukan ordal, kurang ajar gitu. Benar enggak? Allah dan Rasul, balasan Allah, kasih sayang Allah, rahmat yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madmunan lahul jannah, terjamin dia yang orang masuk surga, balasan madmun. Ada madmunan syafaat, ini terjamin dapat syafaat. Siapa yang terjamin dapat syafaat? Kita semua. Kita semua madmunan ala syafaatun Nabi Muhammad. Terjamin kita dari syafaat Nabi Muhammad. Kecuali ilaman ada, kecuali orang yang nggak mau mendapat jaminan surga Nabi. Kenapa? Siapa yang mau? Yang nggak mau ikutin tuntunan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itulah orang yang nggak mau dapat jaminan, nggak mau dapat syafaat, yang tidak mengikuti tuntunan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad. Kalau yang mengikut itu mereka yang punya madmunan syafa'atun jaminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama jaa fil hadis, sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi rawahu al-Ubadah bin Samit, yaitu sahabat yang meriwayatkan nama Ubadah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebutin nama Nabi selawat Ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biar al-bahilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaiha. Kata hadis Nabi, orang yang sangat kikir, orang yang sangat pelit, orang yang sangat medit. Siapa itu? Orang yang mendengar namamu dia tidak berselawat kepada Allah. Sallallahu alaihi Ini yang ngomong ini bukan anak, bukan ente, bukan orang tua ente, bukan guru ente, bukan siapapun. Yang ngomong Nabi. Kalau Nabi ngomong itu wahyu dari Allah. Berarti benar-benar kalau ente nggak menjawab sholawat atas mendengarkan nama Nabi yang diucapkan Nabi, Rasul, ente nggak besar, ente dijamin jadi orang yang paling pelit. Gimana enggak? Ente selawat, ada yang berkurang dari diri kita? Kagak ada malah bertambah. Ada yang berkurang umur waktu? Enggak, harta enggak berkurang. Malah itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutuan. Allahumma sholli wa sallim. Makanya dibilang pelit, kikir, korek, bakhil. Butuh kudisar, kusir apa? Gasiran banget, panah benar-benar. Cuman jawab salawat. Lah nggak keluar duitnya tidak berkurang, yang ada makin berkah. Ingat ya, paham? Dengerin, ente menjawab salawat sunnah. Ya kan, menjawab, tapi dalam keadaan majlis ini mendapat pahala wajib. Di waktu suatu kisah ada orang dia mudawin membaca selawat, dawam istiqomah membaca selawat. Ketika itu dia ketinggalan selawatnya karena hadir majlis tak. Ketika itu dia merasa menyesal.
Ternyata dia mendapatkan kabar gembira, dia dapat salam dari Nabi Muhammad kalau salawatnya sudah sampai. Padahal itu hari dia nggak baca salawat, cuma karena hadir majlis ta'lim. Karena hadir majlis ta'limnya, dekat bermajlis ta'limnya dia mendapatkan. Karena majlis ta'limnya fardu, wajib, ilmu. Ini yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Diharapkan apa? Umatnya mengaji dan mempelajari ilmu-ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan majlis yang paling agung, yang dimana majlisnya itu banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Seperti ada kajian-kajian hadis-hadis Nabi Muhammad. Karena di situ selalu mengingat Nabi Muhammad. Karena di situ selalu berselawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ngangkat suara aja nggak mau buat selawat. Kau nyanyi dangdutan ya kencang. Kau nyanyi rock konser ini kencang-kencang. Apalagi kalau ngatain orang, yang selawat aja. Loh, saudara. Jangan selawat yang kencang. Buat mengingatkan sahabat-sahabat teman-teman kita, biar dia juga ikut salawat, akhirnya dapat pahala gitu. Dapat pahala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ana pernah hadir di suatu majlis. Habib pernah hadir suatu majlis. Itu majlis, masya Allah, tabarakallah. Habib ini banget. Ini banget. Ini orang berdoa mendapatkan majlis habis seperti itu dan lebih dari itu, dan mencari murid-murid atau santri-santri atau orang yang belajar seperti itu. Kenapa? Ketika diucapkan salawat, diucapkan nama Nabi Muhammad, semajlis diteriak Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sampai habis yang datang di situ yang habis gemetaran, sampai merinding. Oh, apa ini majlis sampai orang apa malaikat? Sampai kayak begitu. Sampai rohaninya saling dia mendengar, menjawab salawat, menjawab ketika nama Nabi Muhammad disebut. Allahumma sallim alaihi. Sampai Habib ngomong itu sampai ke air mata. Ana bilang ana nggak pernah iri kepada seseorang, karena ana yakin semua yang sudah dijanjikan oleh Allah, semua sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi ana iri ketika itu. Kenapa? Ya Rabb, ana mendengarkan menjawabkan salawat kepada Nabi, itu membuat hati ana gemetar dan ana merinding, dan ana nggak pernah menghadapkan seperti ini di majlis di Indonesia. Kalau di luar maklum, sudah biasa, sudah banyak. Bisa kayak begitu. Dia saling cintanya kepada Nabi Muhammad, dia saling ajaknya kepada Nabi Muhammad. Allahumma sallim alaihi. Cuma sedikit, masih malu-malu. Lah ente dengar salawat, senang kan? Ya Allah, yang disebutkan kekasihnya, ente kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pahalanya bagaimana? Dan ketika tahu itu benar-benar dia alhamdulillah, karena akhir itu ada ngomong sama sahabat majlis, selesai majlis, saya makan ngobrol. Gimana yang tinggi? Alhamdulillah, anak pertama dengan berat mengajarin kepada mereka untuk menjawab. Anak konsisten terus-terusan istiqomah mengajarkan sampai dapat salam dari Nabi Muhammad untuk majlis, untuk sahabat. Sampai kayak begitu. Karena anak majlis itu baca selawat gemar, menjawab salawat kepada Nabi Muhammad, menjawab mendengar nama Nabi Muhammad. Kalau ente kita ini udah dapat salam dari Nabi, di dunia dapat salam. Di mana? Di dunia dapat salam. Nabi yang beri salam, bukan kita yang memberi salam. Kalau kita yang memberi salam sudah biasa. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Sayyidi ya Habibullah, Assalatu wassalamu alaikum ya Sayyidi ya Habibullah, Assalatu wassalamu alaikum ya Sayyidi ya Nabiullah, Assalatu wassalamu alaikum ya Habibullah. Itu biasa. Orang ziarah apa salam itu. Tapi kalau Nabi yang beri salam kepada kita, itu luar biasa. Oh, nggak sembarangan orang seperti itu. Benar-benar udah dapat salam dari Nabi,
Allahu Akbar. Benar-benar kalau dia istiqomah aja, dapat salam terus istiqomah terus yakin dan takwa kepada Allah, oh udah jaminan ketika meninggal itu sakaratul maut ada Nabi hadir dari situ. Ketika ditanyakan malaikat mungkar nakir, ada Nabi Muhammad SAW. Ketika nanti dia hisab, ada Nabi Muhammad mana. Kenapa di dunia saja sudah dicintai oleh Nabi Muhammad? Ya, ini poin yang sangat penting. Kalau tidak, Habib akan sangat kecewa. Habib akan doakan inti mudah-mudahan tidak bersalam, dapat cinta dari Nabi Muhammad, dan cintanya kita tidak bertepuk tangan kepada Nabi Muhammad. Dan Rasulullah menyambut cintanya kita kepada Nabi Muhammad. Maka ketika mendengar Nabi Muhammad, salawat kepada Nabi Muhammad. Ketika mendengar nama Nabi Muhammad, ketika mendengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita digolongkan dari mereka-mereka yang mendapatkan salam dari Nabi Muhammad. Orang yang tambah ta'allukan cinta kepada Nabi Muhammad, dan digolongkan dari orang-orang ta'alluq yang takut, khauf dan cinta kepada Nabi Muhammad, yang sungguh-sungguh kepada Nabi Muhammad, dan begitu juga Nabi Muhammad perhatian dan cinta kepada kita dan selalu hadir di dalam majlis kita, di dalam perkumpulan kita, di dalam mimpi kita, di dalam ya Allah wala manama, dalam nyata, dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Kita hadirin melihat Nabi Muhammad, diberi rezeki untuk melihat Nabi Muhammad, diberi rezeki untuk bertemu Nabi Muhammad, diberi rezeki untuk mensalam kepada Nabi Muhammad, diberi rezeki pertolongan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di alam kubur dan di akhirat nanti. Amin amin ya Rabb, bijai Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Idmanuli sitta atmamakumul jannah. Aku diberi jaminan kepada siapa 6 golongan yang akan kujamin kepadanya masuk surganya Allah Subhanahu. 6. As-syukur tidak hadas. Dia berkata jujur, dia berjujur jika berkata. Ini ketika ngomong tuh nggak pernah bohong, jujur, maka akan mendapat jaminan. Wa'uful idha wa'adtum, dan dia jika berjanji akan menunaikan janjinya, akan menjalankan janjinya, maka jaminan akan mendapatkan surga dari Rasulullah SAW. Wa'alu idha tumaitum, dia beramanah, dia menerima amanat dan disampaikan amanat tersebut. Ini dia namanya memegang amanah. Jadi kasih amanah atau nih titip barang, maka dijaga itu barang. Misalnya dikasih amanah ini, dia menjalankan amanah, maka dia mendapat jaminan surga. Kata Rasul yang menjamin, Rasul yang menjamin surganya. Apa itu? Berbicara tidak pernah berbohong. Terus apa lagi? Berbicara tidak pernah berbohong, yaitu jujur. Terus apa? Dia menepatkan janji. Bahkan janji ya, menepatkan janji. Yang kedua apa? Menunaikan amanah atau beramanah, menjalankan amanat yang telah didapati padanya. Itulah akan mendapat jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dijamin surganya oleh Rasulullah dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, berikanlah kami seperti mereka, mendapatkan perjanjian jaminan ini dari Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal alamin. Dan golongkanlah kami dari orang-orang yang selalu berkata jujur, dan golongkanlah kita selalu yang menepatkan janji, dan golongkanlah kami dari orang-orang yang selalu beramanah, menunaikan amanat yang telah diberikan kepada kita. Amin amin ya Rabbal alamin. Wa mimma yadullu ala sarfil amanah, dan juga dalil-dalil dari kemuliaan orang yang beramanah
yang menjalankan amanah, wafatuhu wal wafa, dan kemuliaan bagi orang yang menepatkan janji, dan orang al wafa berterima kasih, atau wafa itu berterima kasih. Apa berterima kasih itu maksudnya? Balas kasih, apa? Balas budi. Al wafa itu balas budi, apa? Orang yang tahu berterima kasih. Paham? Kemuliaan orang yang tahu balas budi, orang yang tahu terima kasih, dan orang yang menunaikan janji. Wa ma jaa tahdzir asyadid min diyanah, dan juga telah datang hadis tentang tahdzir, tentang peringatan yang sangat pedih bagi orang-orang yang khianat, yang tidak khianat, wa hulfu tidak janji, tidak mengingkar janji, tidak menepati amanah dan tidak menepati janjinya. Itulah hadis peringatannya sangat keras di dalam hadis Nabi Muhammad. Salim alaihi. La imana liman la amanah lah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salim alaihi. La imana liman la amanah. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak beramanah, tidak menjalankan amanah, tidak menjalankan amanah. Itu nggak ada imannya. La imana liman la amanah. Kalau kita salahkan, kalau kita baca dalam salah-salah kutubul hadis, al-amanah itu sangatlah luas. Sangatlah luas. Bukan amanah-amanah dunia saja, tapi amanah-amanah syariah. Maksudnya gimana? Ya telah dijanjikan, telah diperintahkan oleh Allah kepada kita syariat Islam, rukun Islam, itu amanah, kita harus dijalankan. Maka kita tidak menjalankan, maka digolongkan orang yang munafik. Karena kita tidak menjalankan amanah. Sebagaimana amanah dunia, harta atau apapun, kita diberi amanah, tapi kita nggak dijalankan, maka munafik. Itu kan dari dunia, dari sesama manusia, tetapi juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Allah. Kalau kita tidak menjalankan perintah, berarti kita munafik. Karena kita tidak menjalankan amanah. Lebih luas lagi, maka pandangan amanah maknanya lebih luas. Paham? Jelas? Yang sama manusia saja, yang kita tidak beramanah digolong la imanah, tidak ada keimanan, nggak punya iman. Orang yang nggak amanah itu nggak punya iman. Itu bagi manusia atau amanah, menjalankan amanah. Bagaimana kepada haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada haknya dari makhluk kepada Sang Khaliq. Allahu Akbar. Dan di dalam riwayat yang lain, wa fi riwayat an Ali min hadits tawil, dari hadis yang panjang, cuman dikutip sedikit hadisnya, dipotong. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la dina liman la amana lah, wa la salata lahu wa la zakata lahu. Sesungguhnya tidak ada agama atau keyakinan, keimanan, din bagi siapa? Bagi orang yang tidak amanah. Innahu la dina liman la amanah. Paham? Liman la amanatalah. Tidak orang yang menjalankan amanah, tidak ada agama, tidak ada, nggak punya agama orang. Allah. Walau sholat walaupun dia sholat, walaupun zakat, dia ada itu semua, karena tidak menjalankan amanah. Paham? Ini saja orang yang tidak menjalankan amanah kepada makhluk. Gimana tidak menjalankan amanah kepada Sang Khaliq, yaitu menjalankan perintah Allah, sholatnya, zakatnya, hajinya, puasanya, amar ma'ruf nahi mungkarnya, menjauhkan larangan Allah dan mendekati dan menjalankan perintah Allah. Bagaimana lagi? Kalau ini saja yang menjalankan amanah saja, tidak ada agama. Albin bagaimana kalau tidak menjalankan itu semua?
Naudzubillahi itu saking kerasnya amanah. Nah, kaqauli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ayatul munafiq salah. Tanda kebuktian dan tanda orang yang munafik itu ada 3. Ini hadis yang ma'ruf, hadis yang sudah terkenal dan hadis yang sudah didengar maupun dihafal sama orang-orang. Benar? Apa itu? Idza hadatsa kadzdzaba. Jika dia berbicara dia berbohong. Wa idza wa'adada akhlafa. Jika dia berjanji dia ingkar janji. Wa idza tumina khana. Jika diberi amanat dia khianat. Tidak menjalankan amanat. Itu siapa 3 orang ini? Orang-orang munafik. Coba kita introspeksi. Kita dari golongan ini ya. Walaupun dari salah satunya, maka digolong orang munafik. Ada yang enggak, cuma Nabi kadang-kadang Anda bercanda suka bohong. Benar apa enggak? Enggak, Beb, niatnya bukan bohong, niatnya ngerjain, niatnya bercanda. Boleh apa enggak? Hah? Boleh apa enggak? Enggak dibolehkan oleh agama, tidak dibenarkan. Bohong untuk kebaikan aja masih diperdebatkan oleh ulama. Ada yang berpendapat nggak boleh, ada yang membolehkan, macam-macam. Apalagi bohong beneran, walaupun itu bercanda. Tuh, ngerti kan? Bohong buat kebaikan saja masih diperdebatkan. Ulama berbeda pendapat, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Ini buat kebaikan. Bagaimana sudah bohong untuk bercanda? Jelas sampai di sini. Paham? Wa idza wa'ada, jika janji dia dapat janji. Jangan datang yang di sini. Iya datang. Enggak ada. Itu gini iya. Insya Allah ini bukan insya Allah. Kalau insya Allah yang benar itu 100%. Dia benar-benar dalam hatinya mau datang. Cuman dengan izin Allah mengundurkan dia dengan perkara atau apa perintah lain atau ada hal yang lain. Nah itu baru dengan izin Allah. Kalau sekarang kebanyakan insya Allah dalam hati ya bukan bisa dijanji orang. Jangan kayak gitu, namanya bohong. Ngomong terus terang, anak usahain insya Allah hadir. Tapi maaf, anak sudah ada janji begini. Tapi kalau misalnya ada waktu, insya Allah anak usaha. Nah, bagus. Kata pertama jujur, kedua orang juga dengar senang. Senang. Dan juga hati-hati, jangan pernah mengganggu janji orang. Maksudnya gimana? Ini orang sudah ada janji yang pertama. Ente begini dibatalin terus usaha kan? Nggak boleh gitu. Ente mau undangan nih. Anda udah ada undangan. Udah batalin gue pandang hadir. Nggak boleh gitu. Lah Anda selagi yang diundang enak juga. Lah Anda nggak boleh ente ngajari Anda nggak baik. Karena ini yang pertama. Wajib yang didatengin undangan yang pertama. Jangan ente mikir ini lebih tebal. Jangan, nggak boleh begitu. Undangan soalnya lebih banyak makanannya, lebih enak. Datang lo undangan soalnya nggak boleh begitu. Dan mengundang juga ada tata cara, ya. Pakai sopan mengundang, ya. Jelas. Juga bisa saling menghormati. Jika kita mau menghormati orang akan menghormati kita. Tapi kalau kita menghormati minta dihormati doang, tapi nggak bakal mendapat kehormatan dari Allah. Paham? Jelas? Jadi alamat munafik ada berapa? Apa aja? Jika dia berbicara dia berbohong. Jika dia berjanji dia jika janji dia dapat amanat dia berkhianat. Waruyat
An hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah اللهم صل وسلم عليه. salasun man kunna fina fa huwa al-munafiq in shama wa in shala wa haja wa atama wa qala innahu muslim. Barang siapa yang tadi itu ada di sifat seseorang, maka digolongkan dia dari orang yang munafik. Walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, walaupun dia haji, walaupun dia umrah, waqala inni muslim, dan aku seorang muslim, dia ngaku diri muslim, tetapi ada sifat yang tadi, maka golong orang yang munafik. Di sini, wa in shoma, wa in sholat, wa in hajj, wa i'tamar. Walaupun dia puasa, dia sholat, dia haji, dia umroh, bahwa dia ngakunya muslim, tetap kalau dia masih mempunyai sifat yang negatif, maka digolongkan orang munafik. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diselamatkan dari sifat-sifat yang jelek tersebut dan dijauhkan dari golongan orang-orang yang munafik, dan diperkuati lagi di tahun baru ini, tahun Islam ini. Mudah-mudahan di tahun kedepannya kita ini, di bulan tahun baru ini, Allah merubah keadaan kita lebih baik lagi. Keimanan kita ditambah keyakinan dan keimanan kepada Allah, dan kecintaan dan keta'aziman kepada Nabi Muhammad ditambahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan riziknya ini di tahun kita ini lebih baik dari tahun sebelumnya, dan kesehatan kita lebih baik lagi, dan diangkat dari bala, musibah, cobaan dan penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi keberkahan dalam hidup kita, dalam waktu kita, dalam pekerjaan kita, dalam umur kita, dilancarin, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keberkahan kedudukan Nabi Muhammad, dengan keberkahan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan keberkahan kedudukan Nabi Muhammad, dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keberkahan keluarga Nabi Muhammad, dan keberkahan umat Nabi Muhammad, dan keberkahan sahabat Nabi Muhammad, dan keberkahan mata salat ila Nabi Muhammad, dengan keberkahan Nabi Muhammad. Ya Allah, kami kepada Engkau dan kami mohon kepada Engkau, hanya kepada Engkau kami mohon, dan hanya kepada Engkau kami meminta, hanya kepada Engkau kami bersujud. Ya Allah, golongkanlah kami dari orang-orang yang mendapatkan ampunan, golongkanlah kami dari orang-orang yang mendapatkan rahmat-Mu. Ya Allah, sungguh ya Allah, kami tidak pantas memasuk surga-Mu, tetapi kami takut atas neraka-Mu. Maka ya Allah, golongkanlah kami dari orang-orang yang masuk surga-Mu dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu, dengan ampunan-Mu. Ya Allah, golongkanlah kami dari orang-orang yang masuk surga bersama Nabi Muhammad, di belakang barisan Nabi Muhammad, di bawah naungan Nabi Muhammad. Ya Allah, selamatkanlah kami dari azab kubur, selamatkanlah kami dan lancarkanlah kami dalam pertanyaan mungkar dan nakir. Ya Allah, mudahkanlah dan gampangkanlah kami dalam sakaratul maut, dan mudahkanlah lisan kami untuk berucap syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, muliakanlah kami dan angkatlah derajat kami dan derajat kedua orang tua kami dan derajat anak dan istri kami. Ya Allah, golongkanlah mereka dari orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Golongkanlah mereka dari orang-orang yang angkat diajarnya, diangkat penyakitnya, diberi kesembuhan, diberikan panjang umur dalam keadaan taat kepada Engkau. Ya Allah, ya Rabb, kami minta kepada Engkau sebagaimana mereka meminta para nabi, para sahabat, para aulia wassalihin meminta kepada Engkau, maka kami meminta seperti mereka meminta Engkau. Ya Allah, kami minta perlindungan sebagaimana mereka meminta para nabi dan para rasul, para aulia wassuhada wassalihin meminta perlindungan kepada Engkau, maka begitu juga kami meminta perlindungan sebagaimana mereka meminta perlindungan kepada Engkau. Ya Allah, lindunganlah kami dari bala dan musibah. Ya Allah, jauhkanlah hati-hati kami dari penyakit hati, bersihkanlah hati-hati kami dari penyakit-penyakit hati. Ya Allah, jadikanlah hati-hati yang lembut, hati-hati yang suci, yang gampang menerima ilham, gampang menerima futuh wal nuru, dan menerima nasihat dari Allah Subhanahu
nasihat dari para ilmu ya rabbal alamin. Allahumma hdina biman hadin wa atina biman abid wa tawaddana biman tawallait wa barik lana bima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma ya muhawwil ahwal hawil halana ila sanil hal. Allahumma ya muhawwil ahwal hawil halana ila sanil hal. Allahumma ya muhawwil ahwal hawil halana ila sanil hal. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Izzat yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hati kami dalam keimanan kepada Engkau. Balikkanlah hati kami dalam keadaan taat kepada Engkau. Ya Allah, wa Izzat yang membolak-balik keadaan, maka baliklah keadaan kami sebaik-baiknya keadaan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sirul Fatihah.